Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariono, calon guru penggerak Alam 7 Kabupaten Brebes, guru SMP Negeri 1 Kersana, mempresentasikan koneksi antar materi modul 31, pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan belajar khusus untuk koneksi antar materi modul 31 ini yaitu mahasiswa CGP membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. CGP dan refleksikan bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metodologi terhadap proses pengambilan keputusan telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya. Pemikiran filosofi Gajah Dewa tersendiri, pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ada 5 konsep, ada menuntun, ilustrasi seorang petani, berbudi karakter yang baik, bermain, berhamba pada anak. Kemudian nilai dan peran yang dimiliki seorang guru penggerak di modul 3 modul yang pertama itu tentang nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, refleksif, inovatif. Ada 5 peran seorang CGP: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, dorong kolaborasi, mewujudkan pembinaan murid, menggerakkan komunitas praktis di sekolah. Kemudian untuk visi guru penggerak sendiri terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berdaya saing global. Prakarsa perubahannya itu membentuk siswa berbudaya positif melalui pembinaan karakter berkelanjutan di kelas. Kemudian untuk budaya positifnya disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol, restitusi kriteria susi. Jadi budaya positif ada yang kita pelajari dari sekitar susi, kontrol dulu di pembelajaran. Pembelajaran berdifferensiasi adalah serangkaian masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan dibuat juga adalah terkait dengan lingkungan belajar, kurikulum, respon kebutuhan belajar muridnya. Penilaian berkelanjutan. Kemudian untuk coaching sendiri, secara umum definisi sebagai sebuah proses kolaborasi fokus pada solusi, berorientasi pada hasil sistematis, di mana coach peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran dan pertumbuhan pribadi dari coach tersebut menurut Grant tahun 1999. Coaching juga sebagai kunci pembuka potensi seorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin di modul 31 ini ada 4 paradigma dilema etika. Secara umum ada yang pertama adalah individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Konsep pengambilan dan pengujian keputusan sendiri ada 9. Ada 9 langkah mengenai nilai saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip solusi, investasi opsi trilema, buat keputusan, lihat lagi, refleksikan. Pengujian benar ada 5, uji legal, uji regulasi, intuisi, publikasi, panutan atau idola. Ada 5. 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan yang biasanya dipakai adalah uji intuisi berhubungan dengan berpikiran berdasarkan atau rule based thinking yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir and based thinking yang mementingkan hasil akhir. Uji panutan idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli care based thinking di mana berhubungan dengan golden rule yang meminta Anda meletakkan diri Anda pada posisi orang lain. Bagaimana filosofi Kejadian dengan Prataptiloka? Kaitannya ya jelas. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin harus menjadi pemimpin pembelajaran maupun pemimpin satuan pendidikan, harus mencerminkan diri sebagai seorang yang memiliki jiwa ingar sosun tulodo. Di depan beri contoh, imati manor satu, di tengah-tengah bangun semangat, tuturi hadaya dari belakang selalu mendukung atau mensupport. Keputusan selalu berpihak kepada murid, menjadikan sebagai generasi yang cerdas berkarakter sebagai tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana nilai yang tertanam dalam diri kita pengaruh kepada prinsip-prinsip kita ambil dalam mengambil suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan tanggung jawab, kompetensi sendiri atau self awareness, pengenalan diri, self management, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial akan mendukung mewujudkan sikap tuturi handayani. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan diberikan pendampingan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Seorang guru mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik, pasti keputusannya juga lebih baik. Jadi
Seorang guru dalam proses pengambilan keputusan harus bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri yang bagus, pengelolaan diri juga bagus, kesadaran sosialnya tinggi, dan keterampilan hubungan sosialnya juga bagus. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindful, merupakan sadar dalam berbagai pilihan dan konsekuensi terjadi, dan minimalisir keputusan yang diambil. Bagaimana pembahasan studi khusus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai dianut seorang pendidik? Ketika seorang guru dihadapkan dengan kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik sadar ataupun tidak akan tapi terpengaruh oleh nilai yang dianutnya. Nilai yang dianut akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Ini nilai positif, maka keputusan diambil akan tetap benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika tidak ada kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambil adalah cenderung hanya bersifat pribadi dan tidak sesuai harapan kebanyakan pihak. Nilai yang ditegakkan dijunjung tinggi oleh guru penggerak sesuai yang tadi disebutkan di awal ada reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal pertama dilakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus apa yang terjadi, dilema atau etika, atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kita ambil, nantinya akan berimplikasi pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Proses analisis yang cermat dengan 9 langkah tersebut, maka diyakini keputusan yang akan diambil terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Apakah tantangan di lingkungan Anda dapat menjalankan pengambilan keputusan? Pastinya saya akan mempraktekkan Sendiri, prinsip sadar tersebut, sendiri, kemudian tantangan terbesar. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan mengajar yang memerdekakan murid? Jika kita memutuskan berbakti kepada murid, maka dengan demikian pengajaran yang kita lakukan sudah berusaha memerdekakan murid-murid kita. Dengan memiliki data perbedaan potensi murid, maka kita belajar yang akan kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid? Paradigma dalam pengambilan keputusan adalah apakah keputusan diambil memiliki dampak jangka pendek atau jangka panjang. Masa depan murid, para murid juga sangat perlu untuk dipertimbangkan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari modul pembelajaran modul materi ini diketeraikan dengan modul yang lain? Pengambilan keputusan harus berdasarkan perpihakan kepada murid, berdasarkan nilai kebajikan dan dipertanggungjawabkan. Dan jiwai sistem omong yaitu ing ngarso tulodo, ing mati mangun karso, tuturi handayani. Pengambilan keputusan dilansir oleh nilai kebajikan universal memantapkan peran dari seorang guru menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang pendidik. Ketika seorang guru mengambil keputusan berdasarkan murid mengandung nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan, maka visi sebagai seorang guru penggerak untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil belajar bisa dapat terwujud. Pengambilan keputusan bijaksana meskipun tidak memuaskan semua tapi tidak akan mampu minimalisir ketidakbaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, pembelajaran diferensi adalah salah satu pilihan bagaimana kita belajar mengatasi keragaman potensi minat yang mampu dalam belajar. Coaching akademik juga dilakukan oleh guru untuk menggali permasalahan, mendiskusi, menjalankan keluaran dalam permasalahan yang dihadapinya. Sejauh mana tentang konsep setelah pelajari rujukan moral para paradigma. Dilema etika ada 4 ya. Ada individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, paradigma sesuai yang di depan dijelaskan. Mengenal bahwa nilai yang saling bertentangan, fakta, relevan, pengujian bersalah, ada ilegal, regulasi, inklusi, penutan atau idola. Pengujian paradigma, benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan sebagai dilema buat keputusan, meninjau kembali putusan serta refleksikan apakah sudah betul menghasilkan dampak positif yang diinginkan. Lalu hal yang di luar dugaan ternyata sebagai pemimpin pembelajaran selama ini pembelajaran saya komprehensif belum sepenuhnya, tapi akan di depan saya akan mencoba mengambil keputusan dengan sesuai dengan materi yang saya pelajari. Sebelum belajar model Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema, bila pernah apa bedanya dengan apa yang belajar model ini? Saya sudah berhadapan dengan situasi dilema etika, namun saya belum mengetahui bagaimana keterampilan pengambilan keputusan. Harus berpihak kepada siapa? Berdasarkan apa keputusannya tetap bisa atau tidak bertanggungjawabkan. Perbedaan yang sangat jelas adalah ketika sebelum belajar model saya belum memahami pengambilan keputusan.
Bagaimana dampak belajar konsep ini buat Anda perubahan